Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, teman-teman. Apa kabarnya? Ya, kita bertemu lagi untuk pertemuan ke-11. Ya, saya memberikan mata kuliah tambahan. Itu kita akan membahas mengenai market positioning. Jadi dalam pembahasan market positioning ini kita akan lebih detail melihat kepada apa itu definisi dari market positioning, kemudian juga saya ambil dari beberapa tambahan-tambahan dari literatur lainnya itu mengenai bagaimana kita mencari jendela di otak konsumen gitu ya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian juga beberapa hal yang terkait dengan positioning. Kemudian juga kita balik lagi kepada slide-nya itu pendekatan dalam positioning, kita akan bicara mengenai atributnya, manfaat, kategorinya, bagaimana aplikasinya, pemakainya, dan juga pesaingnya gitu loh. Kemudian juga kita akan membahas mengenai kenapa sih kita harus melakukan positioning, maksudnya dalam artinya kita akan membahas mengenai tujuan positioning itu apa, kemudian juga manfaat dari positioning itu dalam strategi pemasaran, kriteria posisi pasar atau positioning itu, jadi kita akan membahas mengenai mulai dari customer, company, competitor, dan juga change, dan juga langkah-langkah posisi pasar itu positioning itu seperti apa, dan juga strategi market positioning. Juga saya ambil beberapa tambahan lagi itu mengenai 4 resep membangun positioning yang tepat, pernyataan positioning, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan sebelum membuat pernyataan positioning, kemudian juga kesalahan-kesalahan dalam positioning, dan juga saya akan membahas mengenai tugas-tugas yang akan saya berikan kepada mahasiswa ya. Oke, ini saya langsung aja slide share untuk Oke. Oke, kita akan membahas untuk yang penentuan posisi pasar atau market positioning ya. Oke, kita lihat apa itu definisi daripada positioning. Jadi kalau kita bicara mengenai positioning atau strategi positioning menjadi faktor yang menentukan gitu dalam dalam hal kita perusahaan itu memperebutkan market share gitu loh kan. Ya juga strategi ini ya memang diperlukan ya sebagai langkah-langkah untuk menentukan segmen pasar, ya kan, segmen pasar untuk produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Positioning juga merupakan salah satu upaya bagi para marketer itu untuk meningkatkan image, meningkatkan persepsi dan juga imajinasi yang terkait dengan produk yang ditawarkan kepada konsumen, gitu kan. So kita lihat di sini apa itu market positioning. Jadi kalau menurut Philip Kotler dan juga Keller itu, jadi positioning itu merupakan pengaturan produk untuk menduduki tempat yang jelas, ya kan, berbeda dan diinginkan dibandingkan dengan produk pesaing dalam benak konsumennya atau dalam pikiran konsumen sasaran gitu loh. Jadi ini perangnya tuh ada di benak konsumen, di benak konsumen gitu loh, gitu kan. Nah kalau menurut Basu swasta, jadi positioning itu merupakan suatu strategi manajemen yang menggunakan informasi untuk menciptakan suatu keadaan, suatu pesan terhadap produk yang sesuai dengan keinginan pasar yang dituju atau tuh pasar atau target marketnya gitu kan ya. Oke, kita lihat lagi ya, seperti masih ada beberapa lagi untuk yang definisi. Nah ini kalau menurut Fandi Ciptono, jadi positioning merupakan cara produk, merek, atau organisasi perusahaan yang dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan produk, merek, atau organisasi pesaing oleh pelanggan saat ini maupun calon pelanggan. Jadi sifatnya relatif. Jadi bagaimana cara kita ini bagaimana cara kita tuh mempersepsikan produk kita itu relatif terhadap produk-produk konsumen yang lain, terhadap produk-produk kompetitor gitu kan ya. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, jadi secara umum positioning itu merupakan strategi manajemen dalam membangun citra atau identitas dengan cara menempatkan sebuah produk, merek, ataupun nama perusahaan untuk bisa menciptakan sebuah sambutan atau kesan yang jelas, berbeda dan positif dibandingkan dengan produk, merek, ataupun perusahaan pesaing. Gitu kan. Jadi bagaimana cara kita membangun brand image gitu kan ya, itu identity, bagaimana kita menempatkan produk kita, bagaimana kita menempatkan merek kita ataupun nama perusahaan ya di benak konsumen ya, dan ini relatif terhadap produk-produk pesaing gitu, ataupun perusahaan-perusahaan pesaing lainnya.
Jadi sebagai contoh misalnya bagaimana Indomie itu dipersepsikan relatif terhadap mie sedap gitu kan. Kemudian juga bagaimana Indomie itu mau dipersepsikan terhadap apa pesaing yang baru lain misalnya seperti Supermie gitu kan, atau mungkin juga misalnya bagaimana misalkan seperti kayak Samsung itu handphone Samsung dipersepsikan oleh konsumen relatif terhadap iPhone atau mungkin brand-brand lainnya misalnya seperti Vivo atau mungkin apa Xiaomi kan seperti itu. Jadi itu merupakan positioning gitu loh. Oke, saya coba kasih dulu tempat tadi untuk yang PowerPoint-nya. Oke, bagaimana sebenarnya kita mencari jendela di otak konsumen? Jadi ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita lihat di sini, jadi positioning itu merupakan sesuatu yang dibicarakan oleh semua marketer ya, tapi jarang dilakukan oleh mereka gitu loh. Ini yang menurut siapa sih Kevin J. Clancy. Jadi ini selalu dibicarakan, oh positioning seperti ini, positioning seperti itu, tapi jarang mereka melakukan hal yang terkait dengan penempatan produk mereka di benak konsumen gitu kan ya. Lalu yang kedua, positioning itu bukan sesuatu yang kita lakukan terhadap produk yang kita jual atau produk-produk yang kita pasarkan, tetapi positioning itu kita bicara mengenai apa yang kita lakukan di benak konsumen gitu kan ya. Itu kalau ini menurut Alvarez dan juga Jack Trout gitu. Jadi jelas bahwa kita tuh melakukan sesuatu itu pada benak konsumennya, benak konsumen. Produk saya itu mau dipersepsikan sebagai apa nih? Misalkan kalau saya punya apa namanya? Kalau misalkan apa tadi saya punya sebagai prinsipal Indomie, ya saya akan bicara bahwa Indomie ini misalnya apa mie, katakanlah misalnya mie yang lebih apa mie yang lebih sehat kah? Biasanya mie lebih sehat relatif terhadap produk-produk yang lain. Misalnya bicara mengenai rasa gitu kan, bicara mengenai varian-varian rasanya yang sangat beragam. Itu kalau kita bicara mengenai Indomie gitu kan. Nah, mungkin kalau beda lagi misalkan kalau saya sebagai apa namanya saya sebagai apa namanya prinsipalnya misalnya mie sedap, saya pasti akan bicara mengenai rasa dari produknya, bukan varian rasa tapi rasa dari produknya gitu loh. Jadi kalau dibilang rasa itu tidak bisa bohong gitu kan ya. Lalu yang ketiga, jadi the act of designing the company's offering and image so that they occupy a meaningful and distinct competitive position, competitive decision the target consumer mind gitu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan terhadap terhadap offering dari perusahaan dan juga image dari perusahaan yang bisa ditempatkan pada benak konsumen. Dan itu juga itu membedakan produk kita terhadap produk yang lain gitu kan ya. Itu menurut Philip Kotler. Nah, kemudian juga positioning establishes the desired perception of your product within the target market relative to the competition. Jadi positioning itu juga apa namanya menempatkan persepsi yang kita inginkan terhadap produk kita itu relatif terhadap produk-produk pesaing di pasar yang kita tuju gitu kan ya. Nah, jadi positioning itu merupakan strategi komunikasi untuk kita bisa memasuki jendela otaknya konsumen. Supaya apa? Supaya nanti produknya kita atau merek kita atau perusahaan kita itu memiliki arti tertentu yang dalam beberapa hal ini mencerminkan keunggulan mereknya kita, keunggulan produknya kita gitu dalam benak konsumen gitu. Misalnya kalau misalnya tadi apa namanya kalau Indomie itu dipersepsikan salah sebagai apa misalnya mie yang sehat, mie yang lebih sehat, kemudian juga varian rasanya itu beragam kan seperti itu gitu loh. Nah, kalau menurut Pak Hermawan Kertajaya itu positioning itu sebagai the strategy to lead your customer credibility. Jadi upaya untuk mengarahkan pelanggan kita secara kredibel gitu loh. Jadi kita mau mengarahkan pelanggan kita ini kemana? Jadi misalkan kalau tadi kalau kita sebagai prinsipal makanan tadi ya kita akan mengarahkan masalah makanan yang lebih sehat, rasanya yang lebih enak, kemudian varian produknya yang lebih beragam kan seperti itu gitu loh. Jadi positioning itu juga tidak lain dan merupakan upaya kita untuk membangun dan juga mendapatkan kepercayaan pelanggan gitu loh. Jadi semakin kredibelnya kita di mata pelanggan, semakin kredibelnya
brand kita di mata pelanggan, maka akan semakin kuat positioning kita gitu kan. Jadi sebagai contoh misalkan kalau dalam dunia otomotif itu kalau Honda itu dipersepsikan itu kan kuat kan, positif gitu kan. Kemudian juga misalnya seperti kayak brand Toyota itu kan juga dipersepsikan kuat gitu kan di benak konsumen kita di Indonesia gitu kan ya. Mungkin kalau di negara asal mungkin berbeda gitu kan. Mungkin di negara asal mungkin brand lain yang lebih kuat menancap di benak mereka gitu kan. Misalnya seperti kayak kalau di Jepang itu correct me if I'm wrong ya. Jadi kalau Jepang itu malah mungkin merek lain yang lebih kuat dibandingkan merek Toyota, misalnya merek Nissan gitu kan ya. Nah, seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut. Ada beberapa hal yang terkait dengan positioning. Yang pertama itu adalah positioning adalah mengenai strategi komunikasi. Ya. Komunikasi ini dilakukan untuk bisa supaya kita bisa menjembatani produk atau merek ataupun brand kita itu dengan calon konsumen gitu. Jadi walaupun misalnya positioning itu bukan sesuatu yang kita lakukan terhadap produk, tapi komunikasi ini berhubungan dengan atribut produk secara fisik maupun juga secara non fisik gitu yang melekat pada produk kita. Misalnya apa? Warna, desain, tulisan yang tertera pada produknya atau pada labelnya, kemudian kemasannya, nama produk kita itu sebagai contohnya ya. Kemudian komunikasi ini menyangkut aspek yang lebih luas gitu loh, yang tidak hanya iklan saja, tetapi juga komunikasi ini menyangkut soal image gitu loh. Image yang disalurkan melalui ya model iklannya, media yang dipilih, outlet yang menyalurkan produk-produk kita, sikap dari para manajer kita misalnya di restoran atau di toko gitu kan ya, dan juga tenaga penjual, kemudian juga beragam bentuk sponsorship, kemudian juga produk-produk terkait maupun juga misalnya bentuk fisik bangunan dan lain-lain sebagainya gitu kan ya. Ya misalkan kalau kita lihat misalnya kalau kalian datang misalnya ke counter handphone itu kan misalnya counter handphone misalnya counter handphone Nokia yang resmi itu kan pasti semuanya tuh seragam. Misalnya kalian datang ke counter Nokia yang ada di Bandung maupun counter Nokia yang ada di misalnya di Metropolitan Mall yang di Bekasi itu pasti akan sama gitu. Demikian juga misalkan kalau kalian datang misalnya ke counternya counter tokonya Apple atau iPhone di beberapa tempat itu pasti bentuknya sama. Karena apa? Karena mereka bicara mengenai persepsi gitu. Karena bicara mengenai juga mengenai manajernya, mengenai sikap dari para karyawannya, tenaga penjualnya gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian juga misalkan pemilihan model iklan, pasti juga kalau misalkan memang produknya itu adalah produk itu dipersepsikan sebagai produknya anak muda, pasti juga model yang dipilih juga ya anak-anak muda gitu. Misalnya ya usia milenial gitu, usia saya katakan mungkin usia 25 sampai 30 gitu kan. Jadi kenapa? Karena supaya dipersepsikan bahwa produknya itu produk ini young gitu, muda gitu kan ya. Lalu yang kedua, positioning itu bersifat dinamis. Persepsi konsumen terhadap suatu merek, produk ataupun nama itu ya sifatnya relatif terhadap struktur pasar ataupun persaingan. Jadi pada saat keadaan pasar ini berubah, gitu ya, misalnya karena apa ya? Karena pandemi atau mungkin karena perubahan perilaku konsumen. Jadi pemimpin pasar itu pemimpin pasar itu jatuh atau mungkin begitu pendatang baru datang ini ya berhasil menguasai market share tertentu ya, maka ya positioning produk itu harus berubah gitu loh. Ya apalagi sekarang misalnya dengan ada 3D kan, disrupsi digital, disrupsi milenial, disrupsi pandemi. Itu kan semuanya berubah gitu kan, pasar kan berubah gitu, apalagi dengan semakin melemahnya daya beli masyarakat. Ya memang syukur-syukur saat ini sudah mulai membaik ya, tapi pada saat di tahun 2020 2021 kan kondisinya seperti itu. Jadi itu ya perusahaan harus bisa memutar otak gitu, bagaimana yang kita bisa mempersepsikan produk kita gitu kan ya. Oke, mungkin kalau kalian tahu juga ada beberapa seperti misalnya kayak salah satu restoran internasional itu ya yang biasanya mereka tuh kalau mereka tuh bisa dibilang high profile gitu, mereka tuh misalnya menjual produknya itu di restoran ya gitu ya. Ya pokoknya kalau mau makan ya datang ke restoran gitu kan. Iya mau datang ke restoran atau misalkan kalau lo malas keluar ya udah pesan aja misalnya pesan lewat aplikasi atau mungkin telepon ke restorannya langsung supaya dianterin gitu ya. Tapi sejak adanya pandemi mereka merubah strategi mereka, jadi mereka bisa dibilang jemput bola. Jadi mereka membawa produknya itu
produk apa atau produk itu produk pizza itu sampai jualan kayak jualan ngasong gitu, jualan di pinggir jalan gitu ya, jualan mereka muter nawarin ke beberapa kompleks-kompleks perumahan. Nah, jadi mereka tuh ya harus bisa harus bisa merubah positioning mereka gitu loh. Ya walaupun memang akhirnya akhirnya kalau misalnya posisi persepsinya sudah di seperti itu sudah dianggap dianggap rendah itu oleh konsumen, tapi untuk menaikkan lagi itu memang agak susah gitu kan ya. Tapi itu ya itu yang terjadi gitu karena karena melihat dari kondisi pasar gitu kan ya. Makanya position itu harus dinamis gitu. Lalu yang ketiga, positioning itu berhubungan dengan event marketing gitu ya. Positioning berhubungan dengan citra atau image di benak konsumen. Jadi marketer itu harus bisa mengembangkan strategi marketing public relations atau MPR melalui event-event marketing yang sesuai dengan karakter produknya. Misalkan kalau karakter produknya itu adalah yang sifatnya ya maskulin, ya cowok banget, ya pasti akan mensupport misalnya event-event yang memang sifatnya maskulin gitu ya. Misalnya kayak konser rock gitu ya, atau mungkin juga mensponsori misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya cowok banget, misalnya misalnya otomotif gitu kan, atau mungkin misalnya mau mensponsori misalnya balap motor atau balap mobil gitu kan, itu seperti itu gitu loh. Jadi yang misalnya yang nggak mungkin juga misalkan kalau produknya misalnya produk yang targetnya itu kepada laki-laki, tapi itu mensponsori misalnya kegiatan sifatnya ya girly gitu, kegiatan yang sifatnya ya cowok cewek banget gitu loh. Oke, lalu yang kelima, positioning ini berhubungan dengan atribut-atribut produk. Jadi konsumen pada dasarnya tidak membeli produk, tapi mengkombinasikan atribut gitu ya. Jadi suatu barang tidak memiliki utility, kemudian barang tersebut juga mempunyai karakteristik dan karakter tersebut yang membangkitkan utility gitu loh. Karakteristik tersebut yang dalam positioning disebut dengan atribut. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya kita mau beli lemari, ya kita memutuskan ya atribut-atribut itu misalnya seperti desainnya, jenis kayunya, apakah kayu jati, atau misalnya kayu jati Belanda, atau mungkin kemudian juga warnanya, mau warna apa, kemudian juga tingginya, kemudian lebarnya, kemudian juga faktor harga dan lain-lainnya gitu. Atau mungkin juga disesuaikan dengan dengan interiornya. Misalnya kalau interiornya vintage, berarti kita akan mencari misalnya lemari yang desainnya bisa dibilang jadul, jadi sesuai dengan tema dari interior rumah kita gitu. Misalnya karena misalnya barang-barangnya jadul, ya pasti akan disesuaikan dengan lemari akan dicari dengan yang sesuai dengan temanya, kan seperti itu. Ya mungkin juga misalkan kalau kalau misalnya ruangannya sifatnya temanya ada tema vintage, tapi dicarinya tuh ya lemari-lemari yang misalnya lemari yang kekinian, atau lemari-lemari atau mungkin yang knockdown, itu ya kurang pas gitu kan ya. Dan pun juga misalkan kalau kita membeli produk-produk elektronik gitu ya, pasti kita mau menentukan soalnya suara yang baik, suaranya yang tajam gitu ya, suaranya yang jernih, kemudian juga tahan lama, mungkin juga gambarnya tajam, atau mungkin harganya juga yang memberikan kita value gitu ya. Nah, atribut-atribut ini yang sering ditonjolkan oleh produsen dalam hal positioning gitu kan ya. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan, bisa hubungi saya di Japri, atau juga mungkin bisa langsung ke grup WhatsApp jika boleh, monggo gitu ya. Oke, kita lanjut kepada tadi ya. Sebentar ke slide kita. Oke, kita bahas langsung kepada pendekatan dalam melakukan positioning. Kira-kira apa aja sih gitu. Ya ada atributnya, kemudian manfaatnya, kemudian kategori, kemudian juga ya aplikasinya, kemudian juga pemakainya dan juga pesaingnya gitu ya. Oke. Oke, kalau positioning menurut atribut, jadi kita tuh memposisikan produk itu berdasarkan atribut atau feature-feature yang spesifik, misalnya kalau simbolnya, lambangnya, misalnya kalau ukuran, mungkin warnanya, kemudian keberadaan dari produknya, safety-nya, kemudian juga komposisi bahannya gitu kan ya. Oke, nah misalnya seperti kayak Amazon itu yang menekankan sistem pemesanan uniknya yang dengan slogan itu I-click gitu loh. Kemudian juga ada lain misalnya menurut manfaat,
Contoh misalkan kayak pasta gigi yang mencegah kerusakan gigi, kemudian juga menyegarkan mulut, ya kan? Menjaga kesehatan daripada gusi dan seterusnya. Jadi kemudian juga Volvo yang kita seperti kalian tahu ya, kendaraan bisa dibilang kendaraan menteri di tahun-tahun 90-an ya, pada saat eranya Pak Harto, yang menekankan kepada safety dan juga durability gitu. Jadi memang belinya pertama misalnya mahal, tapi ini safety-nya nomor satu gitu kan ya. Kemudian juga durability-nya misalnya ini bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama. Jadi nggak perlu lagi beli mobil baru, mungkin 10 tahun yang datang beli lagi yang baru. Jadi bisa bertahan cukup lama gitu loh. Meski nggak sekedar 10 tahun, tapi mungkin bisa sampai 20 tahun atau 30 tahun ke depan gitu kan ya. Oke, next, positioning menurut kategori. Memposisikan produk sebagai pemimpin dalam kategori produk seperti kategori minuman dan makanan, kategori produk rumah tangga, kategori obat-obatan, kategori perawatan pribadi, kategori perlengkapan pribadi gitu kan ya, kategori perlengkapan rumah, kategori komunikasi dan teknologi informasi, kategori otomotif, kategori perbankan dan juga keuangan dan lain-lain. Misalnya kayak permen Kopiko, yaitu diposisikan sebagai kopi dalam bentuk permen, bukan permen rasa kopi. Jadi kan iklannya kan ya kalau ngantuk ya kan Kopiko aja gitu kan. Jadi misalnya dalam artian lo nggak usah ngopi tapi cukup ya makan permen Kopiko, karena kopinya makanannya Kopiko itu sebagai misalnya sebagai gantinya kopi gitu kan ya. Oke, kemudian positioning menurut penggunaan atau penerapannya, implementasi di pasaran. Misalnya ya seperti kayak Bodrex itu bisa dikonsumsi sebelum makan gitu kan ya. Kemudian memposisikan produk itu sebagai pilihan yang terbaik untuk kelompok pemakai tertentu. Misalnya minuman kesehatan untuk para atlet. Kemudian juga kayak ada kamera instan yang misalkan kalau sekali pakai bisa langsung bisa di print atau seperti itu kan. Oops, sorry. Nah, seperti itu. Oke. Next. Positioning ini menurut para pesaing. Jadi nggak hanya sekedar mengenai kategori produk atau atribut produk, kemudian aplikasinya, manfaat, tapi juga positioning itu dihubungkan dengan pesaing. Jadi misalnya kita ambil contoh misalkan kayak Coca-Cola itu kan bisa dibilang Coca-Cola itu ya the real thing gitu. Tapi kalau misalnya Pepsi atau Coca-Cola itu kan dipersepsikan sebagai ya produk yang memang sudah mature ya, sudah untuk misalnya untuk kalangan misalnya yang lebih tua, yang lebih dewasa. Dan sedangkan kalau Pepsi misalnya memposisikan dirinya sebagai the generation next gitu kan ya. Oke. Kemudian juga kalau dilihat dari harga yang komposisinya menurut harga kualitas ya, jadi perusahaan itu berusaha untuk menciptakan kesan atau image bahwa berkualitas tinggi itu lewat harga yang premium, atau sebaliknya menekankan harga murah ya sebagai indikator nilai atau value-nya gitu kan ya. Oke, next kita bicara mengenai tujuan positioning. Apa sih tujuan dari positioning itu? Yang pertama, kita menempatkan dan memposisikan produk pada pasar sehingga produk tersebut itu terlihat berbeda dan menjadi terpisah dibandingkan merek pesaing gitu ya. Lalu yang kedua, memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan keunikan produk kepada pelanggan. Yang ketiga, mencapai hasil yang diharapkan oleh perusahaan yang meliputi pemenuhan kebutuhan segmen pasar yang lebih spesifik, membatasi kemungkinan terjadinya perubahan pada penjualan, dan untuk menciptakan keyakinan konsumen pada merek yang ditawarkan gitu ya. Oke, next, manfaat positioning dalam strategi pemasaran. Nah, ini perusahaan dapat mempertahankan para prospek yang menjadi tujuan dalam tiap komunikasi, dalam setiap komunikasi, juga peluncuran produknya, media, ataupun juga iklan. Nah, kemudian yang kedua, perusahaan mampu menciptakan suatu posisi yang menggambarkan kekuatan mereka relatif terhadap para pesaing dan juga kelemahan dari internal perusahaan tersebut. Jadi, perusahaan pasti akan fokus kepada kekuatan mereka, pada strength mereka, dan berusaha untuk meminimasi kelemahan mereka kan gitu. Lalu yang ketiga, perusahaan itu mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan dan memanfaatkan peluang dari kekuatan dan kelemahan pesaing.
Yang keempat, perusahaan dapat memanfaatkan aspek-aspek yang ada dalam pikiran konsumen dan mengkaitkannya dengan hubungan-hubungan yang sudah ada. Oke, next. Mempermudah dalam memilih informasi sudah disimpan. Yang keenam, sebagai pertahanan terakhir perusahaan dalam melawan komunikasi sebagai tempat menyaring, menerima, dan menolak informasi yang ditawarkan oleh pesaing. Kemudian juga melakukan repositioning terhadap pikiran konsumen yang sudah terbentuk, kemudian mengidentifikasi kesenjangan posisi, perusahaan dapat menentukan standar evaluasi dalam dan juga membuat perceptual map. Oke. Sebentar. Maaf. Oke, kita bisa sekarang mengenai kriteria posisi pasar. Ini ada customer, company, competitor, dan juga change. Oke, kita lihat satu persatu. Oke, kemudian kriteria posisi pasar itu dalam benak konsumen. Jadi positioning itu harus dipersepsikan secara positif oleh para pelanggan ya. Dan juga menjadi alasan dalam pembelian produknya, jadi menjadi reason to buy dan juga harus dipersepsikan secara positif gitu kan ya. Jadi jangan sampai nanti orang ingat sama produknya tapi persepsinya negatif kan gitu kan ya. Oke, kemudian yang kedua, positioning itu harus mencerminkan kekuatan internal perusahaan dan juga keunggulan kompetitif perusahaan gitu ya. Yang ketiga, kompetitor atau pesaing, positioning itu harus menjadikan atau memunculkan perusahaan yang lebih stands out, yang lebih maju gitu ya. Baik dalam peningkatan kualitas maupun juga teknologi yang digunakan dibandingkan kompetitor. Change atau perubahan. Jadi positioning ini ya harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan beragam perubahan dalam lingkungan bisnis dan baik perubahan persaingan maupun perubahan perilaku konsumen dan juga perubahan sosial budaya dan juga sebagainya. Jadi positioning itu ya harus selalu berkelanjutan, jadi harus sustainable gitu kan ya. Dan selalu relevan dengan lingkungan, dengan lingkungan pasar, dengan market yang dituju gitu kan ya. Pasti ada perubahan perilaku konsumen kan. Mungkin kalau ya 10 tahun yang 5 tahun yang lalu mungkin teman-teman masih bisa ngelihat kalau koran itu masih tebel gitu ya, 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Kalau kalian lihat misalnya koran Kompas masih tebel, masih 32 halaman, mungkin terutama misalnya di Kompas Sabtu gitu ya. Tapi sekarang saat ini Kompas itu mungkin Kompas itu hanya 16 halaman tipis gitu loh. Kenapa terjadi perubahan jumlah halaman? Karena apa? Karena terjadinya pergeseran kebiasaan, perubahan kebiasaan dari tadi yang mungkin misalnya masyarakat itu membaca koran gitu ya, koran fisik gitu ya, misalnya di pagi hari, tapi biasanya sudah berubah gitu kan. Sekarang sudah banyak orang yang beralih ke digital media gitu kan. Ke digital media, mereka misalnya dari mungkin ya dari browsing dari smartphone mereka memanfaatkan smartphone ataupun gadget lain untuk bisa mendapatkan berita kan gitu. Bahkan mungkin beritanya lebih up to date kan gitu kan ya. Misalkan kalau kalian baca koran Kompas ya, koran Kompas yang fisik, ya misalnya Jumat pagi ya, kalau misalnya nanti pengen tahu update mengenai misalnya, mohon maaf misalnya mengenai kondisi status progres atau update berita terakhir mengenai Mas Eril, ya kalau misalkan kalau kalian di koran fisik ya berarti harus tunggu beritanya hari Sabtu besok. Tapi kalau dari media digital, mungkin dari smartphone kalian atau mungkin dari tablet ya, kalian bisa dapetin informasi itu saat ini juga gitu kan ya, nggak harus nunggu besok. Tapi ya yang jelas bahwa pada saat misalkan kamu menggunakan media digital misalnya detik.com atau kompas.com,
berita tadi pagi dengan berita sekarang saat ini sore ini ya pasti akan berbeda kan gitu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita udah bicara mengenai kriteria pasar. So, kita akan lihat langkah-langkah posisi pasar, langkah-langkah positioning. Yang pertama itu adalah pasti kita menentukan produk maupun juga pasar yang relevan. Jadi produk itu umumnya dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan ataupun satu kebutuhan gitu ya. Lalu yang kedua kita harus tahu nih kebutuhan konsumen itu seperti apa gitu kan ya. Jadi kita perlu tahu nih kebutuhannya seperti apa. Saya kata misalkan kalau misalkan kita targetnya itu kepada kepada konsumen muda gitu ya, usia misalnya usia 18 sampai misalnya 35 tahun, 18 sampai 40 tahun, ya kita harus tahu kebutuhan mereka tuh apa di situ gitu loh. Misalkan kalau kalian fokusnya kepada misalnya konsumennya adalah perempuan atau wanita ya kita harus tahu kebutuhan wanita atau perempuan itu seperti apa. Kalau kebutuhan ibu rumah tangga itu seperti apa. Kalau kebutuhannya remaja perempuan itu seperti apa. Ya, kita harus tahu nih gitu loh. Oke, yang ketiga kita harus bisa mengidentifikasi pesaing. Baik itu pesaing utama maupun ya pesaing-pesaing yang pesaing-pesaing yang masih kecil, tapi tetap aja itu merupakan pesaing kita gitu kan. Nah, ini pesaing-pesaing sekunder ini perlu diperhatikan. Jadi pesaing yang tidak langsung itu mereka yang secara tidak langsung muncul di pikiran konsumen apabila seseorang sedang berpikir mengenai kebutuhan tertentu gitu loh. Oke, kita lihat sini bagaimana kita bisa menentukan standar evaluasi. Menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen dalam mengevaluasi pilihan untuk memenuhi kebutuhan konsumen gitu kan ya. Konsumen juga akan mengevaluasi beragam alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh mereka dengan cara dan berdasarkan standar tertentu. Perusahaan perlu melakukan riset pasar atau marketing research gitu ya. Supaya kita tuh bisa mengetahui apa sih kebutuhan konsumen, kemudian bagaimana mereka itu memilih brand tertentu gitu kan ya. Kemudian juga bagaimana mereka bisa mengkonsumsinya. Ya kan kalau misalkan jadi gampang ya misalkan kalau saya mau mencari misalnya saya mencari misalnya Indomie atau saya mencari mie instan, apa sih yang ada di benak saya pertama kali muncul gitu, apakah selalu Indomie atau yang lain. Kalau misalkan yang dicari itu adalah Indomie, yang Indomie yang varian rasa apa sih yang disukai gitu, misalnya apakah yang goreng atau yang kari ayam atau mungkin yang bakso gitu kan ya, atau mungkin Indomie yang Indomie goreng, atau mungkin juga Indomie varian rasa yang baru, nah atau yang lain gitu kan. Nah kemudian juga kalau misalkan Indomie yang dicari ini nggak ada, apakah saya akan mencari produk merek lainnya gitu kan ya? Tetap mencari mie instan, tapi saya mencarinya brand lain, misalnya mencari mie sedap gitu kan ya, atau saya mencari kategori yang misalnya mencari mie yang dalam kemasan asal seperti kayak pop mie gitu kan ya, atau mungkin mie gelas atau gimana, atau misalnya mencari kategori produk makanan instan lainnya gitu kan. Nah ini perusahaan harus tahu, jadi prinsipal harus tahu bagaimana perilaku konsumen gitu. Jadi ya tidak hanya dengan menyebarkan kuesioner menjadi salah satu media salah satu tools yang digunakan adalah kuesioner gitu, tetapi juga marketer juga perlu melakukan observasi gitu, observasi di lapangan gitu. Ini kalau misalkan jadi observasi dalam artian gini ya, melihat bagaimana misalkan kalau konsumen itu berbelanja misalnya di mana di Indomaret atau di Alfamart, kemudian bagaimana konsumen itu berbelanja misalnya di Transmart atau mungkin juga di Superindo. Nah itu perlu ya, prinsipal juga perlu tahu gitu. Kemudian prinsipal juga harus melihat bagaimana kebiasaan konsumen misalnya pada saat mereka berbelanja misalnya mana di pasar tradisional gitu. Apakah mereka membeli Indomie itu di pasar tradisional setelah mereka belanja? Jadi misalnya mereka menyuruh asisten rumah tangga mereka untuk membeli
untuk membeli mie instannya itu di pasar tradisional, atau mungkin si bapak atau ibu itu membeli sendiri, misalnya membelinya di mana, di minimarket atau mungkin di supermarket gitu loh. Nah, ini yang perlu diketahui oleh prinsipal gitu loh. Oke, next. Kemudian juga kita perlu melakukan perceptual map. Jadi supaya kita bisa mengetahui bagaimana konsumen itu mempersepsi produk kita terhadap produk pesaing gitu ya. Nah, nanti akan ada contohnya. Kemudian juga bagaimana kita bisa mengidentifikasi kesenjangan posisi. Jadi melalui analisis terhadap posisi berbagai produk yang saling bersaing, maka dapat ditentukan gap pada posisi yang ditempati oleh banyak pesaing gitu loh. Oke, misalkan kita lihat di sini contohnya, ini adalah perceptual map-nya. Ini untuk apa? Yang sebelah kiri adalah yang untuk itu ya untuk misalnya kategori snack gitu ya. Yang sini ada misalnya ada beberapa snack itu kan, kemudian yang sebelah kanan ini adalah untuk yang kendaraan roda 4, yang misalnya seperti bagaimana misalnya seperti proton itu dipersepsikan oleh konsumen, apakah dia sebagai prestisius nggak untuk dimiliki, atau mungkin juga sebagai sebab financial effectiveness-nya bagaimana gitu. Dari segi financial kira-kira bagaimana efektivitasnya. Jadi secara walaupun salah dia membeli harganya mahal, tetapi dia bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama gitu kan ya. Kita lihat misalnya di sini, kalau Mercedes-Benz dan juga BMW itu, kalau untuk yang dalam hal prestigious to own it by consumers itu memang lebih tinggi ya dibandingkan Volvo gitu kan ya. Malah di sini Volvo dipersepsikan itu kalau untuk produk yang prestisius itu lebih rendah dibandingkan Mercedes-Benz kan gitu cara bacanya gitu kan. Tapi ya mereka sama-sama yang mendekati sama-sama ada di mendekati ke sebelah kiri ini kan ya, sebagai financial effectiveness-nya gitu. Oke. Dan juga kategori snack yang lain misalnya seperti ini. Jadi misalnya seperti ada 4 kuadran yang kiri atas itu youthful, pemuda, kemudian yang kuadran kanan atas itu fun and tasty, jadi rasanya enak dan juga mengasihkan, kemudian juga mature, di bawah itu yang mature dan juga healthy. Kita bisa melihat ya misalkan seperti kayak crispy itu yang dipersepsikannya ke arah mana, memang masih dipersepsikan sebagai produk yang healthy, tapi juga lebih ke arah yang mature gitu kan. Tapi crispy ini tidak dipersepsikan sebagai produk yang sifatnya untuk ditargetkan pada anak-anak muda gitu kan. Oke. Oke, next. Kemudian yang ketujuh ini merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Jadi setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikendaki itu ditetapkan, apakah misalnya target itu kepada misalnya laki-laki muda gitu kan ya. Dan positioningnya apa nih sebagai produk yang apa, misalnya produk yang misalnya healthy, fun, and youth gitu loh. Jadi produknya produk yang sehat, produk yang asik, dan tapi tetap sehat kan gitu kan ya. Ya perusahaan harus merancang program pemasaran ya supaya memastikan semua informasi mengenai produk ataupun merek ini disampaikan kepada pasar dan juga menciptakan persepsi yang diinginkan di benak konsumen. Misalkan kalau tadi yang target tadi kepada laki-laki, ya kan produk yang bertujuan kepada laki-laki ya, dan positioning ini sebagai healthy, kemudian juga youth and fun, itu ya harus dipilih nih media mana yang mau dipakai gitu kan. Misalnya kalau media yang biasa diakses oleh laki-laki ini, yang laki-laki muda ini seperti apa gitu kan ya. Misalnya Instagram kah, atau mungkin misalnya TikTok, atau mungkin Line gitu kan ya, seperti itu, atau mungkin misalnya menggunakan YouTube gitu kan. Nah bisa seperti itu gitu loh.
Oke, kemudian juga jantung dari strategi positioning adalah merupakan ya kampanye promosi ya. Promosi ini harus gencar gitu kan ya. Sehingga kita tuh bisa bisa menempatkan tadi yang kayak yang positioning healthy, fun and youth itu di benak konsumen laki-laki gitu loh. Misalkan kalau mencari produk yang sifatnya kalau kita tadi produk makanan yang sifatnya healthy, fun and youth itu ya berarti ya saya carinya produk X misalnya gitu kan ya. Seperti itu. Oke. Juga kita bisa memantau posisi, jadi posisi actual suatu produk ataupun merek ini perlu dipantau setiap saat supaya kita bisa melakukan penyesuaian terhadap semua kemungkinan perubahan lingkungan gitu loh. Oke, sebelum kita masuk kepada strategi market positioning, kita masuk dulu strategi market positioning dulu ya, baru nanti ada 4 resep tambahan untuk 4 resep membangun positioning yang tepat gitu ya. Oke, strategi market positioning itu ya yang jelas kita harus membuat manfaat produk yang lebih clear bagi konsumen kan. Dan juga kita harus bisa selalu mengupdate atribut produknya, meningkatkan brand image-nya, produk image-nya, kemudian juga faktor harga juga terpenting, dan juga kita harus memperhatikan pesaing dalam artian ini gerak-geriknya seperti apa, misalnya promosi apa yang dilakukan gitu kan ya. Kayak kita tahu misalnya antara Indomie dengan mie sedap itu kan pesaing itu kan dua pemain besar ini yang selalu saling berebut untuk berebut konsumen juga berebut mangsa pasar gitu kan ya. Oke, kita lihat sini ya untuk yang strategi market positioning yang pertama adalah membuat manfaat produk yang lebih jelas. Jadi produk yang harus lebih clear gitu. Produk yang mampu menawarkan manfaat lainnya selain dari manfaat pada umumnya. Contohnya misalnya produk pasta gigi, jadi nggak sekedar membersihkan gigi, tapi juga dapat memutihkan gigi, misalnya dengan ada tambahan whitener, kemudian juga ada tambahan lapisan perlindungan gusi kan gitu kan ya. Nah, strategi positioning ini dinilai efektif dan juga dapat meningkatkan penjualan gitu kan. Jadi kalau saya beli satu produk tertentu ya misalnya kayak pasta gigi nggak hanya sekedar untuk membersihkan gigi tapi juga ada manfaat lainnya misalnya untuk memutihkan gigi dan juga melindungi gusi gitu. Jadi supaya gusinya misalnya tidak berdarah atau supaya gusinya itu kalau misalnya teman-teman misalnya minum minuman yang dingin ya atau minuman yang panas ya tidak terasa linu gusinya gitu kan. Lalu yang kedua, manfaat mengupdate atribut produk. Jadi melakukan branding produk dengan gambar, kemasan, kemudian juga cara memasarkannya dan juga atribut lainnya. Kemudian juga melakukan penyesuaian tampilan produk ya sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu supaya supaya branding produk ini tetap terjaga dan kemungkinan untuk dipilihnya oleh konsumen itu akan lebih besar. Contohnya misalnya apa? Misalnya kayak kemarin misalnya pada saat hari raya ya misalnya lebaran gitu atau mungkin pada saat mungkin akhir tahun ya Natal dan tahun baru ini biasanya perusahaan membuat packaging produknya lebih menarik dan juga sesuai dengan suasananya. Misalnya kan kata dia pas suasana Ramadan mungkin lebih dominan soalnya warna hijau gitu kan yang kemudian kalau misalnya mungkin Natal atau tahun baru mungkin lebih dominan soalnya warna-warna merah kan gitu kan ya. Atau mungkin juga misalkan pada saat misalnya produk-produk misalnya kayak coklat itu yang pada saat menjelang Valentine gitu ya 14 Februari ya misalnya membuat misalnya kemasannya yang berbentuk hati dan juga warnanya pink. Nah, kan kayak seperti itu. Jadi selalu diupdate atribut produknya gitu loh. Lalu yang ketiga, meningkatkan produk image. Oh, sorry. Sebentar. Yang ketiga ini kita berusaha untuk bisa meningkatkan produk image. Sorry, ini gambarnya agak buram saya. Jadi meningkatkan produk image, jadi ya citra produk atau brand image ini bisa meningkat dengan menggunakan salah advertising, memanfaatkan advertising gitu kan, misalnya baik itu di digital media atau mungkin mainstream media gitu kan. Kita juga mungkin bisa menggunakan brand ambassador yang dipilih untuk misalnya mengiklankan produk tertentu gitu kan ya. Lalu yang kedua, strategi ini secara nggak langsung sangat berpengaruh terhadap misalnya daya beli pelanggan.
Kemudian juga pemilihan citra untuk pengiklan juga itu harus dilakukan secara selektif. Misalnya kan kalau misalkan iklan sabun Lifebuoy itu kan sabun kesehatan keluarga. Jadi ya harus menonjolkan image mengenai keluarga gitu kan. Ini kan berbeda misalnya dengan sabun Lux gitu ya. Sabun Lux itu kan berarti fokusnya kepada sabun kecantikan. Berarti misalnya memilih soalnya pemilihan produknya itu pemilihan bintang iklan itu mungkin lebih kepada bintang iklan yang cantik gitu kan ya. Jadi yang benar-benar menggambarkan image kecantikan gitu kan ya. Oke, next kita bicara mengenai harga. Kalau harganya harga yang itu selalu ada hubungannya dengan kualitas. Jadi semakin baik kualitasnya, ya pasti ya semakin tinggi harganya. Berarti kan kayak ada harga ada rupa gitu ya. Ya memang pilihan dari konsumen yang pasti kan pengennya kalau soal kualitasnya bagus, kualitas tinggi, tapi juga harganya terjangkau. Tapi itu kan makanya itu ya agak-agak gimana ya maksudnya ya pasti ya kita konsumen prinsipnya akan bisa selalu berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen kan, memenuhi kebutuhan ataupun juga keinginan konsumen. Ya misalnya makanya kenapa adanya promosi gitu kan, kenapa misalkan dibuat packaging yang menarik gitu kan, walaupun soal harganya tinggi tapi kalau packaging yang menarik ya di banyak konsumen ya memang ya worth it gitu kan. Gitu oke. Saya coba kasih ada beberapa tambahan lainnya. Oke, yang kelima, kita juga harus bisa memperhatikan pesaing atau kompetitor. Jadi dengan mengerti yang apa pesaing lakukan, jadi perusahaan dapat merencanakan tindakan next step-nya apa seperti apa gitu loh. Ya kan supaya tetap misalnya ya tetap bisa menguasai market share atau tidak bisa mempertahankan market share-nya gitu loh. Ya misalkan kalau pesaing aktif beriklan di TV gitu ya atau di media lainnya ya makanya perusahaan kita sebagai marketer juga bisa melakukan hal sama, tapi mungkin dengan nilai dengan value yang lebih baik dibandingkan ya juga dibandingkan dengan kompetitor, mungkin juga dengan konsep iklan yang dibuat lebih menarik gitu loh. Gitu. Oke, ini saya coba kasih ada beberapa tambahan lainnya. Tapi nggak apa deh, nanti setelah ini ya. Oke, misalkan sebagai contoh nih, kalau tadi kan kalau Lifebuoy ya, Lifebuoy itu kan sebagai sabun kesehatan gitu. Berarti kan ya memang ya kita ya pasti ya iklannya juga pasti akan menonjolkan kepada image kesehatan gitu ya. Jadi kan memang apalagi misalkan kayak kondisi seperti kayak pandemi seperti ini ya pasti ya Lifebuoy itu kan semakin gencar beriklan menyatakan bahwa ya sebagai perlindungan keluarga gitu kan. Makanya kenapa kalau di iklannya kan jelas seperti kayak ada shield-nya seperti ada shield-nya di dengan gambar family sebenarnya juga ada shield-nya atau lapisan pelindungnya gitu ya. Ini kan berbeda dengan misalkan kalau tadi yang sabun Lux yang memang itu juga sebagai sabun kecantikan gitu ya. Memang posisinya mereka sebagai sabun kecantikan gitu. Yang nggak akan bisa berubah lagi, nggak akan bisa berubah sebagai sabun kesehatan gitu kan. Lalu yang kedua misalkan sebagai kayak dalam bidang otomotif ya, Kijang Innova ya, memang mereka tuh menyatakan diri sebagai kendaraan beroda 4 ya untuk keluarga gitu. Memang ya kan kayak tapi memang semuanya mereka sedang membangun image bahwa sebenarnya kendaraan roda 4 Innova memang benar-benar kendaraan yang untuk keluarga gitu loh. Ya kan? Memang ada kendaraan-kendaraan lainnya yang memang untuk keluarga, misalnya ya misalnya seperti kayak Suzuki APV atau gitu kan. Atau mungkin Isuzu Panther gitu kan, atau waktu dia di kelasnya kan, atau mungkin pada saat itu juga masih ada Mitsubishi Kuda gitu kan. Tetapi kenapa Innova yang memang menonjol gitu, yang stands out gitu loh. Kalau sekarang kan Isuzu Panther kan sudah nggak diproduksi lagi kan, walaupun sebenarnya suku cadang masih tapi kan mereka sudah tidak memproduksi lagi. Sedangkan Innova masih tetap produksi kan. Ya kenapa? Karena mereka sudah berhasil untuk bisa menunjukkan bahwa ya kalau mau kendaraan roda 4 ya untuk keluarga ya pakainya Innova gitu ya, walaupun misalnya
Terserah nih, makanya kenapa Kijang itu Toyota Astra Motor itu menawarkan dua varian mesin untuk Innova, ada yang mesin bensin maupun juga mesin diesel kan gitu ya. Oke, nah sampai sini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan teman-teman monggo silakan, nanti bisa di apa bisa ditekan ke saya. Oke, saya mau coba jelaskan tadi ada beberapa tambahan-tambahan. Oh ya, sorry, ini ada contoh posisi pasar. Jadi untuk produk atau jasa, misalkan kayak ini bahkan negara pun juga sekarang sudah melakukan positioning. Jadi misalnya kayak Malaysia is the truly Asia gitu kan. Jadi ini merupakan slogan pariwisata Malaysia ya, yang memang dilakukan jauh sebelum pandemi ini merebak ya. Jadi Malaysia jadi ingin menyatakan apa kesan bahwa kalau memang yang segala sesuatu yang sifatnya the real Asia atau truly Asia ya datang aja ke Malaysia kan, seperti itu gitu. Oke, ya seperti itu. Kemudian juga ada Singapura juga, misalkan kalau Jogja juga melakukan apa juga positioning gitu kan. Nah, seperti itu gitu. Oke, ini saya stop sharing and saya mau coba jelaskan. Oke, tadi ini udah, sekarang mau coba jelaskan 4 resep dalam membangun 4 resep dalam membangun positioning yang tepat. Ini menurut Hermawan Kertajaya. Jadi ini yang pertama, positioning itu harus dipersepsi secara positif oleh pelanggan dan menjadi reason to buy mereka gitu kan ya. Kalau yang kedua, positioning itu harus bisa mencerminkan kekuatan dan juga keunggulan kompetitif perusahaan gitu kan. Kalau misalkan kayak tadi kayak Toyota Astra Motor, ya pasti kekuatan mereka ini pada kendaraan roda 4 kan gitu. Karena itu kekuatan mereka tuh mereka fokusnya pada roda 4 dan bukan roda 2. Nah, kalau misalnya roda 2 ya berarti ya kita bicara mengenai misalnya apa? Honda, misalnya produksi dari Astra Honda Motor kan. Jadi masing-masing ini punya fokus sendiri. Kalau misalnya Toyota Astra Motor tuh produksinya kendaraan roda 4, tapi kalau Astra Honda Motor ya itu kita bicaranya untuk yang roda 2 gitu, dia masing-masing beda gitu kan. Ya pasti juga positioning-nya berbeda, cara berkomunikasi juga akan berbeda kan, seperti itu gitu loh. Lalu yang ketiganya, positioning itu harus bersifat unik. Jadi ya dapat dengan mudah mendiferensiasikan diri dibandingkan para pesaing, gitu kan ya. Makanya kita harus bisa membuat positioning produk kita tuh unik. Misalnya kayak tadi apa seperti kayak apa Supermi itu kan dia membuat misalnya apa mie-nya itu dari misalnya mie dari bayam, mie-nya berwarna hijau kan gitu. Lalu posisinya juga sifatnya berkelanjutan dan selalu relevan dalam beragam perubahan gitu kan ya. Baik itu lingkungan bisnis, apakah itu ada perubahan persaingan maupun perubahan perilaku pelanggan gitu kan ya. Perubahan sosial budaya dan juga yang lain sebagainya gitu. Dan seperti saya jelaskan sebelumnya, memang apalagi dengan adanya disrupsi milenial, disrupsi digital dan juga disrupsi pandemi, itu kan yang merubah perubahan perilaku konsumen gitu kan ya. Kalau sekarang kenapa konsumen jadi lebih prefer untuk stay di rumah dan misalnya memesan makanan itu menggunakan aplikasi online, itu kan karena itu perubahan perilaku kan gitu ya. Kemudian juga misalnya kalau karena sejak pandemi ini ya mungkin kalau tadi dapur yang mungkin jarang dipakai atau dapurnya sekedar bagian dari hanya sekedar bagian interior dari rumah, tapi kalau sejak ada pandemi memang dapur ini benar-benar dimanfaatkan. Misalnya apa ya, karena pandemi jadi akhirnya ya keluarganya berkumpul di rumah, ya mereka masak gitu kan ya, dan juga memasak dan berkumpul di rumah karena juga misalnya orang tuanya itu ayah ibunya WFH, kemudian juga anaknya itu kan sekolah belajar online, jadi mereka semua pada berkumpul dan akhirnya ya yaudah kita makan di rumah aja, kita bikin makanan, nah seperti itu kan. Oke, next ada beberapa pernyataan-pernyataan positioning. Jadi pernyataan positioning ini itu pasti berhubungan erat dengan strategi komunikasi dan harus bisa mewakili cara yang hendak dicetak dalam benak konsumen. Jadi ini kita mau diingat sebagai produk yang apa gitu kan. Misalkan kalau tadi misalnya kayak sabun Lifebuoy itu kan sebagai sabun kesehatan keluarga, kemudian Lux itu kan sebagai sabun kecantikan gitu kan ya, pasti itu berbeda cara berkomunikasinya kan gitu ya.
Dan ini cara ini harus berupa suatu hubungan asosiatif mencerminkan karakter suatu produk. Misalnya beberapa contohnya misalnya seperti kayak Volvo. Itu kan kita bicara mengenai safety kan. Kemudian Marlboro itu bicara mengenai produk untuk pria maskulin. Pepsi itu kan bicara mengenai young gitu kan ya. Youthful gitu kan. Gudang garam itu kan kita bicara untuk apa namanya rokok untuk para perokok sejati kan gitu ya. Nah, kemudian Microsoft itu kita bicara mengenai users friendly. Jadi misalkan kalau teman-teman misalnya teman-teman mencari produk yang users friendly ya carinya produk-produk Microsoft misalnya ya mulai dari misalnya yang apa mungkin Microsoft Office yang ada Excel, PowerPoint, Word kan gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin ini akan berbeda misalkan kalau kalian diminta misalnya untuk apa yang tadinya menggunakan Microsoft tapi tiba-tiba harus menggunakan berganti atau bermigrasi ke Unix atau apa Linux kan itu butuh waktu karena sekolah sudah terbiasa dengan menggunakan aplikasi yang memang dalam benak kita tuh dipersepsikan sebagai user friendly application gitu kan ya. Lalu yang ketiga, positioning yang baik itu harus dapat membalik hubungan tersebut sehingga memperkuat posisi pasaran. Misalnya user friendly itu ya berarti Microsoft. Sabun kebersihan ya kita bicara mengenai Lifebuoy. Jadi harus kalau dibalik ya tetap munculnya sama misalnya user friendly ya kita bicara mengenai Microsoft application atau Microsoft Windows gitu loh. Ya kan bukan Linux atau bukan Unix gitu kan. Kalau kita bicara mengenai sabun kebersihan ya kita bicaranya Lifebuoy bukan Dettol gitu. Nah, ini kata-kata tersebut harus diolah dalam bentuk rangkaian kalimat yang menarik dan yang disampaikan dengan manis gitu. Jadi kata-kata ini merupakan atribut yang menunjukkan segi-segi keunggulan produk kita terhadap produk pesaing. Solusi bahwa produk kita itu mengatasi masalah yang dihadapi oleh konsumen kan seperti itu kan. Kumpulan atribut yang menguntungkan konsumen atau secara sederhana mewakili unique selling proposition atau USP. Oke, ini ada beberapa hal-hal yang perlu kita tanyakan ya mengenai positioning statement ya kan. Pertama, apakah ada pesaing yang sudah menguasai posisi tersebut di benak konsumen ya, di benak kepala konsumen? Maaf. Lalu yang kedua, kalau sudah ada, apakah kita yakin dapat menggusurnya dari benak konsumen gitu kan ya? Ya kan kalau misalnya kita tahu tadi Lifebuoy itu sudah kuat banget menancap di benak konsumen sebagai sabun kesehatan. Kalau ada pemain baru ya dia harus bisa berpikir nih, gimana cara supaya saya bisa menggusur brand Lifebuoy dari benaknya konsumen dan saya bisa menggantikannya gitu kan untuk kategori sabun kesehatan gitu kan ya. Lalu yang ketiga, apakah ada features atau atribut yang dianggap penting oleh konsumen? Apa buktinya? Apakah kita bisa memenuhi janji yang diajukan? Ya kan? Kira-kira kalau saya menjanjikan bahwa produk saya sebagai sabun kesehatan yang lebih baik, gitu kan? Jadi ada fitur-fitur tambahannya. Kira-kira saya bisa memenuhi janji saya enggak, gitu kan ya? Nah, kemudian apakah konsumen dan potensial konsumen ini percaya dengan janji-janji yang kita buat ini? Percaya nggak mereka seperti itu, gitu kan? Kemudian ya pasti ya, ini kita bicara mengenai anggaran promosinya. Kira-kira berapa besar anggaran promosi yang harus kita keluarkan untuk bisa menguasai posisi tersebut? Apalagi kalau maaf di posisi itu sudah ada pemain kuatnya, gitu kan? Nah, semakin padat konsumen atau produk suatu pasar sasaran dan semakin kuat posisi pemimpin pasar gitu ya. Ya itu pasti akan semakin besar anggaran yang akan dikeluarkan kan gitu kan ya, karena mungkin kita harus beriklan yang lebih intens gitu kan, kita harus melakukan promosi di pasar, promosi di minimarket, promosi di supermarket kan seperti itu gitu loh. Oke, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan, saya bisa dihubungi nanti di Japri atau di WhatsApp gitu ya, di WhatsApp Japri atau di grup gitu. Oke, kita balik lagi kepada kesalahan dalam positioning. Jadi ya siapa tahu ada yang under positioning atau mungkin ada yang
over positioning gitu kan ya. Kemudian juga ada confused positioning, bingung nih positioningnya apa, arahnya kemana. Kemudian juga doubtful positioning gitu kan. Oke, kita lihat satu persatu. Penentuan positioning yang kurang atau under positioning. Jadi positioning produk ini tidak memiliki posisi yang jelas, gitu kan? Sehingga apa? Sehingga dianggap sama saja seperti produk lainnya di pasar, sama seperti produk kompetitor. Kemudian konsumen juga tidak bisa membedakan dengan merek yang lainnya. Apa bedanya? Sama kan? Jadi bahkan mungkin dianggapnya oh ini cuma bahkan dianggapnya oh ini produknya dari produk cuma tiruan doang atau KW doang ya, mendingin saya pakai produk yang sudah lama saya pakai kan gitu. Yang kedua, penentuan positioning yang berlebihan. Jadi over positioning. Jadi prosesnya terlalu sempit memposisikan produknya. Jadi apa? Sehingga mengurangi minat konsumen untuk bisa masuk ke dalam pasarnya. Penentuan posisi yang membingungkan atau confused positioning. Jadi perusahaan menekankan atribut yang terlalu banyak sehingga konsumen itu mengalami keraguan, bingung ya. Ini produk apa sih sebenarnya gitu kan? Atributnya terlalu banyak gitu loh. Kemudian yang keempat, penentuan posisi yang meragukan atau doubtful positioning. Jadi posisinya diragukan kebenarannya karena apa? Karena tidak didukung oleh bukti yang memadai. Konsumen nggak percaya karena selain dari tidak didukung oleh bukti yang kuat, ataupun marketing mix yang ditetapkan oleh ataupun konten marketing mix yang ditetapkan tidak konsisten dengan keberadaan produk. Oke, guys, ini Mbak sudah selesai. Terus ini saya minta kalian coba fokus pada untuk tugas individu ya. Jadi ini ada ketentuannya. Jadi teman-teman saya minta untuk membuat sebuah analisis mengenai segmentasi dan positioning untuk sebuah produk ataupun jasa, terserah. Kalian menentukan. Lalu yang kedua, kita lakukan kajian. Jadi dalam artian gini, yang pertama, produk apa yang Anda pilih? Sebutkan nama produknya gitu kan. Lalu yang poin berikutnya adalah termasuk dalam industri apa nih produknya? Misalkan kata dia produknya namanya apa? Lifebuoy. Nah kemudian industrinya apa? Berarti ini sabun adalah sabun cair kan gitu ya. Sorry, sabun cair atau sabun batang. Lalu yang ketiga, bagaimana segmentasi dan positioning produk dan pasar sasaran produk tersebut pada saat ini. Jadi kalau Lifebuoy itu kita bicara kan mengenai sabun kesehatan. Nah ini sabun kesehatan ini targetnya kepada siapa? Nah pasti kan misalnya kepada keluarga. Nanti keluarga yang seperti apa itu dijelaskan gitu kan ya. Kemudian juga ditambahkan juga keterangan misalnya media-media yang digunakan, misalnya media promosi yang digunakan. Nah, ini untuk oke, perhatikan ini kajian ini ya tulisannya dibuat dalam bentuk laporan minimum 5 halaman. Laporan dibuat sesuai dengan aturan. Jadi sebagian jadi ada huruf itu menggunakan Times New Roman 12 fontnya, ukuran fontnya spasinya 1,5, rata kanan kiri menggunakan kertas A4. Jadi kanan kiri itu 4 cm ya. Perhatikan ya, kanan kiri itu marginnya 4 cm, atas bawah 3 cm. Nomor halaman itu berada di sisi kanan bawah ya. Kanan bawah bisa di sebelah, bisa di tengah, di sebelah kanan juga boleh, nggak apa-apa ya. Oke, tolong perhatikan bahwa laporan ini dikumpulkan pada pertemuan ke-12 dalam bentuk soft copy ya. Jadi nanti silakan kirim email ke saya seperti biasa, nanti email akan saya akan mention di grup. Dan ini laporan tugas ini menjadi bagian dari penilaian tugas. Jadi silakan ya teman-teman nanti silakan kumpulkan pada saat pertemuan ke-12 ya ke email saya gitu ya. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Oke, kalau misalnya ada ditanyakan sekali lagi nanti bisa ditanyakan ke Japri saya di WhatsApp saya di Japri atau di grup. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Tetap jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.